Kalau melihat ekspektasi dari global ini kan memang ada pemangkasan suku bunga di tahun ini. Tapi kalau kita melihat data-data di Amerika Serikat sendiri, inflasinya naik lagi Ya. begitu. Ekspektasi Anda seperti apa? Kita sih memproyeksikan Fed Fund Rate itu akan turun ya akhirnya. Jadi starting semester 2 tahun ini itu kita lihat kalau dari sisi konsensus kan mereka mungkin the Fed akan decide untuk menurunkan terus sekitar bulan Mei, bulan Juni. Itu yang kita proyeksikan ya. Dan kita juga proyeksikan kira-kira by the end of the year mungkin turun sekitar 125 basis point. Jadi by the end of the year itu mungkin Fed Fund itu sekitar 4,25. Dan juga diikuti oleh BI rate juga. BI rate kalau kita proyeksikan itu turun 75 basis point jadi 5,25 ya. Jadi ini which is bagus sekali. Apalagi kalau kita melihat impactnya untuk pasar keuangan kita itu bagus sekali. Di obligasi terutama kalau dengan turunnya interest rate itu akan yieldnya akan turun. Kalau yieldnya turun berarti kan harga obligasi meningkat. Nah ini menjadi baik untuk pasar kita dan juga dari segi from the issuer perspektif korporasi-korporasi itu akan diberikan insentif untuk mereka untuk menerbitkan obligasi lebih sering lagi gitu. Nah ini yang bagusnya kan kalau mereka akses ke pasar obligasi itu lebih bagus, pertumbuhannya pun akan lebih bagus karena mereka pendanaannya tidak hanya dari perbankan yang tadi kita diskusi dan juga dari capital market. Nah ini again turunnya suku bunga itu akan berdampak sangat positif sekali untuk pertumbuhan kita ya. Baik, ini menarik ketika kita melihat di tahun lalu ekspektasi global terhadap pemangkasan ini terjadi di akhir kuartal 1 2024 yaitu di bulan Maret lalu kemudian mundur menjadi di Mei lalu kemudian Juli gitu. Artinya ini kan masih akan terus mundur mungkin ya gitu. Tapi ketika ada harapan di bulan Maret ini akan ada pemangkasan, Bank Indonesia sudah mengatakan mungkin pemangkasan di dalam negeri ini baru akan terjadi di 2025. Apakah menurut Anda BI harus menunggu selama itu atau bisa dilakukan di 2024 ini? Menurut saya sih bisa dilakukan di 2024 ini juga ya. Jadi tidak harus menunggu. Jadi tergantung dari pertumbuhan atau kondisi makroekonomi kita nanti dan juga melihat yaitu pertumbuhan update dari the Fed itu nantinya gimana. Karena ini konsensus ya kan bahwa the Fed akan menurunkan tuh bulan Mei, bulan Juni. Tapi kan you never know ya kan ke depannya seperti apa. Tapi kita tetap harapkan kondisi bunga yang tinggi ini mudah-mudahan lambat laun secara gradually itu akan turun. Karena itu again sangat dampaknya akan sangat baik sekali untuk kita. Baik, jika memang ternyata diundur oleh The Fed hingga ke kuartal 4 2024 ini, seperti apa ini mempengaruhi psikologis investor global? Itu memang akan berdampak negatif dalam arti kita sudah expect nih, interest rate akan turun. Nah itu kan sangat berpengaruh kepada valuasi perusahaan-perusahaan di market ya di as a listed company. Nah ini nanti ekspektasi ini yang harus di manage. Jadi biasanya itu kalau dari nasabah dari investor melihat udah ekspektasi udah turun, kemudian ternyata nggak turun, itu akan memberikan dampak kepada ekspektasi mereka terhadap harga-harga saham. Nah ini yang harus di manage. Jadi perusahaan-perusahaan juga harus mensikapi dengan opsi-opsi lain selain perbankan, capital market, dan apalagi yang kira-kira mereka bisa pakai untuk mendanai pertumbuhan mereka ke depannya seperti apa. Baik, apakah dengan kejadian tersebut sektor perbankan kita di dalam negeri akan langsung terpengaruh? Menurut saya sih tidak ya. Jadi memang interest rate menjadi faktor utama yang sebagai untuk pertumbuhan perbankan dan juga korporasi kita di Indonesia. Tapi menurut saya ke depannya tetap walaupun kita sudah ekspektasi bahwa interest rate akan turun, tapi walaupun itu interest rate itu akan continue to be longer, dan I think some of the economists itu sekarang coinnya itu in termsnya itu adalah higher for longer, ya kan, interest rate itu untuk ya kita sudah akan lama lagi nih untuk interest rate seperti ini. Tapi kita tetap harus menyikapinya dengan pertumbuhannya tetap harus jalan. Pertumbuhannya tetap harus jalan karena dengan segala macam opsi untuk pendanaan itu sendiri. Jadi kita tidak hanya dari perbankan, dari capital market, tapi ini yang harus kita lihat untuk kedepannya untuk mendanai pertumbuhan itu seperti apa.
Baik. Dan apakah ketika pemilu selesai dilakukan di 14 Februari tadi Anda sampaikan sudah banyak dana asing yang masuk. Apakah dana asing ini terkonsentrasi di sektor perbankan atau Anda sudah melihat sektor-sektor lain yang juga menjadi pilihan investor? Ada beberapa pilihan-pilihan sektor ya dari investor asing. Kalau saya lihat, memang kalau kita lihat kemarin itu dari COVID, kemudian diikuti oleh kenaikan dari interest rate itu memperlambat bisnis di beberapa sektor. Tapi kalau saya lihat recently itu kita melihat banyak yang investor asing yang sangat minat untuk beberapa sektor tertentu. Perbankan obviously itu sangat menjadi unggulan sekali untuk sektor terutama untuk public equity investor. Jadi makanya kita lihat saham-saham yang di Himbara atau 4 atau 5 saham bank perbankan yang teratas itu sangat likuiditasnya sangat baik sekali. Kemudian juga beberapa sektor lain seperti consumer, healthcare, telekomunikasi itu sektor-sektor yang menjadi interest atau ketertarikan bagi investor asing, terutama baik itu private equity, sovereign wealth funds atau investor-investor lain di luar negeri. Nah, ini sektor-sektor ini yang menurut mereka sektor-sektor yang sangat defensif, yang sangat kedepannya terlepas dari interest rate itu naik atau turun, itu menjadi sektor-sektor yang sangat baik sekali untuk mereka invest. Dan ini kita sudah lihat, terutama kalau kita lihat dari private equity, mereka interestnya dua hal. Yang pertama sektor consumer dan sektor healthcare. Ini dua ini yang selalu menjadi ketertarikan dari investor-investor asing, terutama private equity ya. Baik, bagaimana dengan sektor komoditas? Kalau kita lihat dari neraca dagang kita untuk ekspor batu bara yang menjadi unggulan, ini sudah semakin tipis begitu. Apakah kita masih bisa mengharapkan sektor ini di 2024 dan juga tahun-tahun mendatang? Kalau komoditas itu selalu menjadi tergantung dari cyclicalnya ya, cyclical dari industrinya, tapi investor di sektor komoditas selalu ada. Terutama strategik, karena strategic investor itu yang selalu mengerti mengenai cyclicality dari harga komoditi tersebut. Ini yang menjadi bahan untuk investor-investor terutama strategis untuk masuk ke mining atau ke dunia sektor pertambangan atau komoditi di Indonesia ya. Jadi kalau kita lihat sektor komoditi atau natural resources ini selalu menjadi sektor yang paling aktif di Indonesia dari segi masuknya investor asing. Baik, meskipun windfall komoditas sudah berakhir, Anda melihat masih ada potensi di sektor ini? Masih, karena semua yang turun pasti naik, semua yang naik pasti turun. Jadi ini saya lihat ke depannya, apalagi kalau kita lihat dari sisi long term, itu sektor ini selalu menjadi sektor yang paling aktif dan selalu menjadi sektor unggulan di Indonesia. Karena kita simply mempunyai sumber daya alam yang paling besar, jadi itu yang menjadi fokus terutama nanti pemerintah yang baru untuk bisa meningkatkan, apalagi ada program hilirisasi dan lain sebagainya, itu yang menurut saya sih bagus sekali ke depannya. Baik, ekspektasi Anda untuk IHSG ada di level berapa pada akhir tahun 2024 ini? Kita masih di definitely naik. Saya harus cek terakhir berapa ya, karena ini dengan pemilu satu putaran ini mungkin berubah. Tapi saya lihat pasar ini sangat bereaksi positif sekali, dan saya melihat momentumnya itu sekarang nih. Momentumnya sekarang di mana everyone have to convey the same message ya ke semua investor, terutama investor luar, untuk benar-benar melihat Indonesia sebagai investment destination yang paling prioritas buat mereka. Karena kita lihat di sini di mana Indonesia itu kalau compare to other emerging market, kita yang the only one yang punya makroekonomi yang paling stabil, politik yang stabil, dan juga pasar yang besar, likuiditas yang besar juga. Jadi ini benar-benar menjadi investment destination yang bagus sekali untuk investor asing. Nah, ini yang kita mesti jaga. Momentum ini kita mesti jaga. Jadi kalau kita melihat indeks harga saham gabungan by the end of the year, saya yakin banget bahwa ini akan meningkat terus. Baik, tapi bagaimana dibandingkan dengan pasar obligasi kita? Kira-kira aliran dana ini akan mengalir lebih banyak ke pasar ekuitas atau ke obligasi? Menurut saya dua-duanya ya, jadi ekuitas dan obligasi. Memang di obligasi ini kita yang investor asing itu hanya 15% roughly ya sekarang ya. Jadi justru itu sebenarnya bagus juga, karena kita menunjuk hal ini tuh bisa menjadikan pasar kita tuh resilient terhadap geopolitical atau kondisi global ya. Jadi karena resilient, jadi kita
yang namanya investor domestik itu ya dana pensiun dan lain sebagainya itu harus lebih kuat lagi, harus lebih fokus lagi terhadap domestic market. Jadi ini kita bisa kuatkan lagi domestic marketnya untuk pasar obligasi. Dan menurut saya it's a good thing buat kita. Jadi resilient kita terhadap kondisi global itu jauh lebih bagus lagi ke depannya.